Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, sudah lama sekali aku tidak membuat video tentang VST. Nah ini karena aku sudah terlalu nyaman teman-teman dengan VST yang aku pakai gitu. Jadi dan VST ku tuh kebanyakan ya yang sudah lama-lama gitu. Jadi kayak aku mau membahas itu kayaknya enggak dulu deh gitu. Nah tapi ternyata teman-teman, setiap aku live streaming itu masih banyak sekali yang menanyakan, Bang, bassnya pakai apa, VST-nya, gitarnya pakai apa, drumnya pakai apa, dan lain sebagainya, pianonya pakai apa gitu. Nah untuk piano, untuk drum, untuk bass, gitar, sebenarnya aku sudah pernah membuat beberapa VST, atau maksudnya mereview beberapa VST yang aku buat videonya secara khusus gitu, sudah ada teman-teman. Jadi kalian yang mau referensi, yang mau coba-coba, silahkan cari aja video-videoku yang membahas tentang VST bass. Cari aja VST bass Ivan Pianis atau VST gitar Ivan Studio Ivan Pianis gitu. Pasti muncul nanti VST yang aku bahas gitu teman-teman. Jadi bisa menjadikan referensi dan gambaran buat kalian mau pakai VST apa ya yang enak gitu. Nah di video kali ini kita akan khusus membahas tentang satu VST bass yang cukup menarik, cukup unik, dan tentunya simple banget. Penggunaannya sangat gampang tapi hasilnya profesional teman-teman. Jadi ini tidak rumit, tidak seribet itu teman-teman. Enggak kayak Ample Sound yang banyak sekali parameternya, banyak sekali untuk pattern-patternnya, untuk kita menghafal mappingnya dan lain sebagainya. Itu cukup banyak, memang cukup kompleks, walaupun ya hasilnya bagus juga, profesional gitu. Nah tapi ini adalah satu VST yang sudah ada sejak lama gitu. Mungkin para produser musik ataupun engineer di luar sana itu sebenarnya sudah banyak yang pakai ini dari dulu, dari zaman dulu gitu. Nah tapi aku mau bahas sekarang untuk teman-teman yang mungkin baru aja cari-cari VST bass, atau baru aja belajar di dunia produksi musik ataupun audio engineer dan lain sebagainya gitu. Apakah itu? Ya itu adalah EZ Bass ya, betul teman-teman, EZ Bass. Nah EZ kita ketahui ya, EZ sendiri itu ada banyak ya teman-teman. Ada EZ Bass, ada EZ Drum, ada EZ Case, ada EZ Gitar dan lain sebagainya. Sama lah kayak Ample, ada Ample Gitar, Ample Bass, Ample Akustik dan lain sebagainya. Nah EZ sendiri juga ada banyak, teman-teman bisa cari. Nanti next mungkin kedepannya aku akan bahas satu persatu. Nah tapi di video ini kita langsung aja bahas ke EZ Bassnya. Langsung kita ke projectnya teman-teman. Nah di sini sudah ada projectnya teman-teman. Aku ada satu sampel nanti yang aku sudah bikin dari EZ Bass buat contoh saja sebelum nanti kita bahas lebih dalam gitu ya. Ini adalah sound dari EZ Bass teman-teman. Nih kalian denger dulu deh hasilnya. Nah kayak gitu teman-teman. Nah ini adalah sound dari EZ Bass. Yang kalian dengar tadi adalah sound dari EZ Bass asli, langsung, sebegitu realnya, sebegitu naturalnya, sebegitu gokilnya soundnya. Dan ini adalah penampakan dari VST EZ Bass itu teman-teman. Nah kenapa aku bilang EZ Bass ini adalah VST yang cukup simple teman-teman, cukup mudah untuk
teman-teman pakai di setiap project kalian gitu. Karena ya udah sebenarnya penampakannya cuman kayak gini aja. Nah, kemudian di sini ada kalian nanti buka itu langsung muncul di bagian tab bass ini teman-teman. Dimana ini sudah muncul gambar bass gini, ini bunyi teman-teman. Tuh. Kalian klik ini bunyi. Tuh. Nah, kalau aku praktekkan di MIDI controller tentunya ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang aku mau bahas pertama kali adalah apa, teman-teman? Yaitu adalah ekspresinya. Ekspresi dari EZ Bass ini. Jadi kalau kita ketahui waktu aku membahas ample sound pada waktu itu kan ada beberapa ekspresi, teman-teman, seperti slide, slap, kemudian harmonik, kemudian mute dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, di EZ Bass ini juga ada. Hanya saja bedanya dia tidak di dalam mappingnya itu nggak ada tombol-tombolnya di sini seperti ample sound, beda. Nah, tapi kalian cukup pencet saja di MIDI controller. Ini buat yang pakai MIDI controller. Yang tidak pakai MIDI controller, kalian bisa nanti mappingnya kalian, nah di bawahnya ini teman-teman, seperti ini. Nih, seperti ini. Di bawah MIDI-nya ini adalah permainannya kan, notnya. Yang atas adalah chordnya ya. Yang bawah adalah ekspresinya. Seperti ample sound persis. Buat teman-teman yang belum tahu maksudnya bagaimana ini ekspresinya, ini tonton videonya sampai akhir nanti biar kalian paham gitu ya. Nah, di sini ini bukan nada, ini tidak ada nadanya. Beda kalau kita klik ini. Nah, ini ada nadanya kan? Ini ada nadanya. Tapi yang ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini adalah ekspresinya. Nah, ekspresinya itu akan muncul di sini, teman-teman. Ada tulisannya. Jadi langsung muncul, langsung bisa terbaca. Nah, itu yang aku maksud, lebih mudah, teman-teman. Karena kalau ample sound kan tidak ada tulisannya secara langsung. Jadi kalian nggak bisa tahu ini tuh sebenarnya untuk apa gitu, dan tidak bisa dimainkan secara ya bisa saja sih secara live gitu. Tapi menurutku ini lebih simple, lebih mudah, teman-teman. Jadi kalau kita pakai MIDI controller, nah ini kita buat baru yang tidak ada ekspresinya. Ini tak munculkan baru lagi, teman-teman, di sini. Bersabar dulu. Nah, di sini ini aku sudah ada track baru, amplenya masih kosong, masih suci. Nah, kalau kita ketahui, teman-teman, setiap permainan bass itu kan ada batas range paling bawahnya. Nah, ini paling bawahnya di nada selanjutnya ada nada B. Kalau senarnya ada 5. Nah, ini sampai di nada B. Ya. Nah, itu dia. Oh, bahkan sampai nada A, teman-teman. Berarti ini senar 6. Ya, senar 6 tuh sampai nada A. Nah, setelah nada A ini di MIDI controller ataupun di track piano kalian, nanti di piano roll kalian, ekspresinya ada di bagian bawahnya. Kalau kalian pencet ini di nada G crash itu ada legato. Legato, jadi tidak terputus. Beda kalau kita lepas. Itu kan terputus, kan pakai legato. Nah, kemudian bawahnya, kemudian ada slide up. Nah, jadi kalau kita pencet, jadi nge-slide ke atas. Nah, kemudian ada slide lagi. Tuh. Jadi slide antara not ke not selanjutnya gitu. Nah, ini dia ada slide down. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada ghost note-nya. Jadi misalkan kalian main,
Nah, ghost note-nya itu. Kemudian ada loud mute. Kalau misalkan ada slap. Nah, di sini ada repeater. Repeater itu ketika kalian ingin memainkan satu senar tapi nadanya itu biasanya kan kita bermainnya gini. Nah, gitu kan. Kalau untuk misalkan lagu punk. Nah, itu kan jelek, tapi kalau dengan repeater ini jadi bagus, teman-teman. Jadi pickingnya itu naik turun, naik turun. Tapi kalau kita pencet tanpa repeater itu kan picknya turun terus. Nah gitu, jadi nggak natural. Kalau gini jadi natural. Ya, itu keunikannya. Dan seterusnya teman-teman, kita tidak akan bahas semua ekspresinya. Intinya adalah range yang bawah setelah nada terakhir, nada paling rendah itu ekspresi semua ke bawah, teman-teman. Jadi notasinya ke bawah, ekspresi semua. Nah, di atasnya setelah nada tertinggi itu nggak ada. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing memikirkan notasi di atasnya, itu tidak ada. Nih, kosong. Notasi di atasnya kosong, teman-teman. Setelah nada tertinggi, nah, habis itu habis E, fret terakhir, habis itu tidak ada lagi, tidak ada fungsinya. Jadi kalian cukup memikirkan di range bawahnya. Nah, itu yang aku maksud, salah satu fitur yang sangat memudahkan kita, teman-teman. Jadi kita bisa langsung pencet. Kalau kalian pakai MIDI controller yang cukup panjang, misalkan 5 oktav lah minimal atau 7 oktav, itu kalian sudah bisa bermain live. Jadi tangan kanannya main chordnya, tangan kirinya kalian tinggal menghafal untuk ekspresinya. Gitu. Nah, itu bagiku sangat luar biasa untuk EZ Bass ini, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku mau bahas, teman-teman, sebenarnya banyak sekali nanti yang fitur-fitur ini kalian bisa ngulik sendiri, tapi di sini aku tidak akan membahas semuanya secara detail karena videonya akan terlalu panjang. Yang penting fungsi-fungsi utamanya saja. Oke? Fitur yang kedua adalah di sini kalian sudah disediakan preset banyak sekali. Jadi EZ itu seperti yang kita ketahui ya, teman-teman, EZ itu adalah salah satu VST yang library-nya bisa kita update. Jadi kita harus menggunakan library untuk membunyikan VST tersebut. Kalau kita tidak punya library maka kita tidak akan bisa, gitu. Walaupun kalian sudah menginstal EZ Bass-nya, tapi kalau kalian tidak menginstal library-nya maka ini tidak akan muncul. Contoh, misalkan di sini aku ada beberapa library di sini. Yang pertama yang aku pakai ini adalah classic rock, yang kedua adalah metal. Nah, yang ini ada tulisannya, tapi sebenarnya aku tidak menginstal ini, teman-teman. EZ Bass modern ini adalah bawaan library-nya. Nah, ini aku tidak menginstal. Kalau aku klik, nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi library-nya tidak terbaca di komputerku. Gitu. Nah, makanya buat kalian nanti kalau muncul tulisan seperti ini jangan bingung. Ya, itu tandanya kalian perlu menginstal library-nya. Nah, library-nya itu secara terpisah gitu ya. Nah, di sini aku install yang classic rock ini untuk contoh ke kalian gitu. Nah, lanjut ke yang preset tadi. Dalam satu library itu kita sudah disediakan banyak sekali preset, teman-teman. Ada yang clean, ada yang distorsi, ada yang high gain. Nah, kalian bisa pilih aja di sini banyak sekali, satu-satu kalian bisa coba deh. Nih. Nah, ini clean DI biasa. Kemudian ada ini. Oh, ada ini misalkan. Nah, ada vintage seperti itu. Kemudian misalkan ini.
pedalboard, dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Misalkan kalian mau yang distorsi, nah ini baru satu library saja teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman misalnya lengkapin, ada metal, ada library rock, ada library pop, ada library jazz misalkan. Nah itu sudah cukup menurutku teman-teman buat segala genre yang teman-teman kerjakan gitu. Karena di sini dengan satu library saja kita sudah disediakan banyak sekali preset yang bisa kita pakai gitu teman-teman. Nah, jadi menurutku ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple untuk dipakai, teman-teman. Itu adalah fitur yang kedua. Fitur yang ketiga atau fitur yang terakhir yang mau aku bahas, teman-teman. Sekali lagi, sebenarnya fiturnya sangat-sangat banyak, tapi di sini aku cuman mau ngasih tahu sedikit aja buat teman-teman yang mungkin masih belajar, masih awal banget mengenal VST. Ini ada 3 poin tadi untuk fitur yang sangat-sangat ciamik yang patut kalian pertimbangkan untuk memiliki EZ Bass ini. Nah, yang ketiga adalah di tab groove. Groove itu apa, teman-teman? Di sini kita disediakan pattern-pattern permainan bass beserta chordnya, kita bisa merubahnya. Jadi buat kalian yang tidak punya MIDI controller, buat kalian yang nggak bisa gambar, yang nggak bisa ngebatik, kalian tidak usah takut, tidak usah berkecil hati, karena kita sudah disediakan ribuan pattern permainan bass, mulai dari verse, intro, variasinya, refrain, chorus, bridge, dan lain sebagainya. Genre apapun sudah ada. Tidak percaya, kita buktikan. Misalkan di sini ada nih, misalkan fusion. Nah, kita tinggal klik aja di sini teman-teman. Kita pilih aja. Nah, kayak gitu. Misal yang ini. Kayak gitu. Tuh, sudah banyak sekali ya. Atau misalkan metal yang banyak nih. Metal kayak gitu. Nah, cara merubah chordnya bagaimana? Sangat simpel teman-teman. Kita tinggal tarik ini ke bagian track bawah ini. Nah, ini yang track kosong ini ada fungsinya teman-teman. Kalian tinggal tarik ke sini, boom. Di sini chord tracknya akan muncul. Nah, kalian tinggal klik 2 kali. Ya akan muncul. Kalian tinggal rubah aja chordnya sesuai dengan lagu kalian. Misalkan mau A minor. Nah, terus yang sini mau ke D minor. Yang sini mau ke F. Nah, misalkan gitu ya. Kita tinggal play nih. Jadi cukup simpel teman-teman, cukup ramah sekali untuk digunakan, cukup memudahkan kita. Kalian mau genre apapun, reggae misalkan, kita hapus yang ini, kita hapus. Nah, reggae misalkan di sini ada. Nah, kalian tinggal tarik aja ke sini. Dan kalian bisa kombinasikan ya, misalkan ini terus ada kalian nemu bagus lagi di sini variasi yang lain, kalian tarik tambahkan di sini. Chordnya bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau di Ample kan kita manual chordnya tuh, terus patternnya juga manual. Nah di sini kita bisa menggunakan pattern-pattern yang sudah disediakan ribuan pattern. Aku yakin kalian tidak akan memakainya semua. Kalau kalian bikin kalau kalian bilang itu mah cuman sedikit patternnya, presetnya, coba deh pakai satu VST ini di seumur hidup kalian, nggak usah ganti-ganti. Apakah bisa kepake semua di dalam project kalian ini? Buktikan saja teman-teman, karena ini cukup banyak, sangat-sangat banyak teman-teman. Ini aku bilang hanya satu library saja. Bayangkan kalau kalian punya
beberapa library di komputer kalian gitu. Memang cukup besar, tapi dengan satu saja sudah cukup teman-teman. Kalian tidak perlu VST bus yang lainnya. Cukup satu asset bus ini untuk segala medan, segala project. Gitu teman. Nah, caranya kalau sudah terbentuk seperti ini, bagaimana caranya transfer ke track project kita? Tinggal kalian klik aja di sini teman-teman, kalian tarik. Boom. Nah, udah deh. Masuk deh ke sini. Nah, ini kalian hapus saja. Nah, ini udah masuk ke sini. Itu teman-teman, sesimpel itu. Dan hasil yang barusan yang aku sudah jadikan contoh, ini dia teman-teman. Ini adalah yang aku jadikan contoh dengan mapping seperti ini. Nih, mappingnya seperti ini, groove-nya yang aku bangun tadi. Nah, ini cuman comotan dari pattern-pattern presetnya di sini teman-teman. Aku tidak membuat pure, hanya dari asset bus-nya sendiri sudah segokil ini. Kita dengarkan sekali lagi. Anjay enggak? Visualnya keren banget. Fill in-nya itu dia teman-teman, asset bus, VST bus yang perlu kalian miliki untuk segala project kalian, segala medan, genre kalian, apapun sikat dengan asset bus ini. Mudah digunakan, ada patternnya, suaranya realistis banget. Mantap gak tuh? Ya teman-teman, segitu aja video kali ini tentang asset bus. Cukup panjang videonya, tapi aku berharap kalian teracuni dengan ini ya, terutama yaitu tadi buat teman-teman yang belum tahu tentang VST atau baru terjun ke dunia VST, yang baru cari-cari. Buat kalian yang sudah pro, buat kalian yang sudah tahu dan lain sebagainya, minggir dulu ya. Ini buat referensi teman-teman kita yang masih mencari-cari VST yang recommended untuk di 2024 ini tentunya. Walaupun ini asset bus VST lama, tapi masih worth it untuk kita gunakan saat ini, tahun ini, dan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan aku yakin ini pasti akan ada pembaharuan terus, akan ada update terus teman-teman. Jadi wajib kalian miliki. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Kalian mau request kita review VST apa lagi atau plugin apa lagi, langsung tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini aja, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.